Sarjana itu membungkuk, menerima tugas itu dengan janji bahwa dia akan menyelesaikannya secepatnya. Roland mengangguk setuju, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk memperhatikan sarjana itu. Sepertinya, dia memiliki sesuatu yang lebih untuk dikatakan. Jadi, Roland bertanya kepadanya, apa itu? Sarjana itu kemudian mengeluarkan sebuah buku, bertanya mengapa semua buku teks matematika ini diberi label sebagai menengah. Tampak cukup bingung, Roland terkekeh dan melirik sarjana itu. Karena di luar ini, dia menjelaskan, ada sesuatu yang disebut matematika tingkat lanjut. Itu bukan hanya geometri atau aritmatika, tetapi seperti campuran besar dari semua teori tingkat tinggi. Roland sejenak kemudian menambahkan dengan seringai, jika sarjana itu menganggap pemula dalam buku-buku menengah sebagai batang pohon, maka matematika tingkat lanjut adalah cabang-cabang yang menyebar di bagian atas. Tetapi, sekali lagi, itu sangat sulit. Itulah sebabnya ia memiliki nama lain. Mata sarjana itu membelalak, penuh dengan rasa ingin tahu, kemudian bertanya tentang nama lain itu. Roland kemudian mencoret nama lama dan menulis, dari pemula sampai menyerah. Sarjana itu berkedip beberapa kali, jelas tidak mengerti lelucon. Sebaliknya, dia menganggapnya serius dan menjawab dengan ketulusan mutlak, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika itu membutuhkan seluruh hidupnya, dia akan menguasainya. Dia hanya ingin melihatnya. Roland merasa sedikit canggung sekarang, berdeham, dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu, kemudian datang ke kastil untuk buku. Setelah meninggalkan Departemen Matematika, Roland menuju ke halaman belakang Gunung Lereng Utara. Di sana, dia dan Anna mulai mengerjakan beberapa cetak biru. Pada saat malam tiba, Roland tersandung keluar dari bengkel sambil menguap. Namun, kabar baiknya adalah senjatanya akhirnya siap. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu iblis-iblis sial itu datang mengetuk lagi. 5 hari berlalu dengan cepat, dan sekali lagi ada penampakan iblis menunggangi binatang buas di kejauhan. Roland tidak membuang waktu dan segera memanggil semua orang ke aula untuk rapat. Pasa mengerutkan kening, jelas khawatir. Dia percaya ini agak terlalu cepat. Berdasarkan pengalaman masa lalu, gelombang kedua biasanya datang 2 minggu hingga sebulan kemudian, terutama untuk kota-kota seperti Neverwinter yang tidak dapat dicapai hanya dalam sehari. Roland kemudian bertanya, mengapa begitu? Pasa menjelaskan bahwa itu untuk membiarkan rumor menyebar. Pada saat berita keluar dan kepanikan terjadi, tidak peduli apa janji yang dibuat para penguasa, serangan kedua akan benar-benar menghancurkan kepercayaan para manusia. Roland berpikir sejenak sebelum dia bisa menjawab. Alia tampak cemas dan bertanya, jadi, apa rencananya? Tanpa ragu, Roland menjawab, menjatuhkan mereka, tentu saja. Waktunya agak ketat, dan senjata baru itu hanya melalui satu uji coba. Tetapi para penyihir kembali, dan kali ini mereka siap. Tidak ada lagi bermain bertahan. Dia melihat ke arah Nightingale, Maisie, dan Petir, memberi mereka anggukan tegas, serta memberitahu mereka untuk tetap pada rencana. Namun, dia juga menginstruksikan bahwa keselamatan mereka sendiri adalah hal yang paling penting. Kedua gadis itu mengangkat tangan mereka bersama-sama sambil tersenyum dan berkata, mengerti. Nightingale terkekeh sambil memberitahu Roland untuk tidak khawatir. Dia akan mengawasi kedua anak kecil ini. Petir membusungkan dadanya, jelas tidak suka dipanggil, si kecil. Maisie menimpali dengan main-main, mengatakan bahwa ketika dia berubah, dia lebih besar dari mereka berdua. Petir jelas tidak membicarakan itu. Dia mencengkeram dadanya dengan frustrasi. Namun, sebelum salah satu dari mereka bisa menyelesaikan pertengkaran mereka, Nightingale meraup mereka dengan tengkuk mereka dan menyeret mereka keluar dari ruang pertemuan, satu di masing-masing tangan. Ruangan menjadi sunyi setelah itu. Untuk sesaat, semua orang menahan tawa mereka. Kemudian, Roland berbalik ke Tilly, menyerahkan pertahanan tembok kota kepada para penyihir yang tertidur. Aku akan berada di sini, menunggu kabar baik dari kalian semua, katanya dengan senyum tenang. Dengan perintahnya, seluruh kota Neverwinter beralih ke mode masa perang. Begitu semua orang pergi, Pasa masih di sana, melirik Roland. Dia tampak sedikit khawatir. Dia bertanya apakah dia benar-benar yakin tentang ini. Dia percaya bahwa kehadiran besar para penyihir akan membuat iblis memikirkan kembali pendekatan mereka. Mereka akan menyadari bahwa ini bukan lagi kota yang diperintah oleh manusia, tetapi kota para penyihir, yang akan menyebabkan strategi mereka berubah total. Roland memberinya senyum meyakinkan, karena dia sudah memperingatkannya tentang itu, tetapi mereka harus realistis. Perang ini akan datang, apakah mereka suka atau tidak. Lebih baik bertarung dengan rencana daripada lengah. Dia berdiri dan berjalan ke jendela, melihat keluar ke kota yang ramai di bawah. Tentara pertama tidak selalu sekuat ini, dia melanjutkan. Di awal,
mereka hanya pemburu, penambang, dan petani biasa. Sekarang, mereka menghadapi jenis musuh yang sama sekali berbeda. Tetapi semakin mereka bertarung, semakin banyak kepercayaan diri yang akan mereka dapatkan. Pada saat perang ilahi yang sebenarnya melanda, mereka tidak akan panik. Kata-kata Roland menyentuh hati Pasha. Dia mendapati dirinya tergerak oleh tekadnya. Saat-saat seperti inilah yang membedakannya dari manusia biasa, pikirnya. Roland tersenyum dan menambahkan, manusia tidak disebut manusia karena mereka lemah, tetapi karena jumlah mereka sangat banyak. Itulah sebabnya kekuatan mereka mudah diabaikan. Di dunia mimpi, ada cerita tentang makhluk abadi, seperti dewa kuno, naga api, sebut saja. Tetapi mereka semua dihancurkan oleh 40 manusia biasa. Mata Pasha membelalak tak percaya, bertanya-tanya apakah benar-benar ada cerita seperti itu. Roland mengangguk dengan kilatan nakal di matanya. Dan itulah intinya, jika iblis percaya Neverwinter murni kota penyihir, mereka akan menganggap semua serangan itu sebagai kekuatan penyihir. Tetapi mereka akan kehilangan gambaran yang lebih besar. Neverwinter bukan hanya kota manusia tua, juga bukan milik federasi. Ini adalah perpaduan antara kota sihir dan kota industri. Saat adegan beralih ke tembok kota Neverwinter, seorang prajurit muda berjaga. Matanya terkunci pada cakrawala, takut kehilangan tanda apapun dari musuh. Pikirannya terus berkedip kembali ke gambar tombak tulang yang menusuk rekannya beberapa hari yang lalu, dan gelombang ketakutan mencengkeramnya. Saat itu, seseorang memberi bahunya tepukan yang meyakinkan. Itu Viner, yang melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan berkata, "Jangan khawatir, nak. Yang Mulia Roland punya senjata baru. Iblis-iblis itu tidak punya peluang melawan kita sekarang." Di dekatnya, kru senapan mesin sedang memeriksa amunisi mereka, memeriksa ulang semuanya. Tiba-tiba, seorang prajurit berteriak dari menara pengawal, "Target terlihat." Pukul 10. Semua orang menoleh untuk melihat, dan benar saja, beberapa sosok melaju kencang ke arah mereka melalui langit. Lalu, teriakan lain datang. Pukul 12. Lebih banyak musuh datang. Prajurit muda itu masih sedikit gemetar. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengisi senjatanya, dan mengarahkannya ke iblis yang mendekat dengan cepat. Iblis-iblis itu segera menjadi lebih jelas, dan ia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia ingat kata-kata sersan pelatih, jika musuh cukup dekat untuk melempar tombak, jangan ragu, tembak saja. Tetapi sebelum itu, jangan mengarahkan mereka secara langsung. Letakkan cukup peluru di jalur mereka, dan mereka akan menabraknya. Iblis-iblis itu kini dalam jangkauan. Lusinan senapan mesin Vicker melepaskan tembakan sekaligus, dan segera, tubuh satu demon meledak dalam semburan api. Rentetan peluru yang berat menjatuhkan beberapa demon lagi beserta tunggangan bis mereka. Semua menarik pelatuk tanpa ampun, mengosongkan kotak amunisi mereka. Iblis itu merasakan bahaya dan mulai menyebar, tetapi tetap menyerang ke depan. Kini, para rifleman bergabung dalam pertempuran, memilih target sesuka hati. Prajurit muda itu melihat satu demon menuju langsung ke arahnya, tombak tulang sudah terangkat. Ia menyadari bahwa ia memiliki tembakan yang jelas, tetapi begitu juga demon itu. Jika ia tidak menembak, ia akan tertusuk. Jika ia menembak, hasilnya mungkin tetap sama. Dihadapkan dengan pilihan untuk berlari atau bertarung, ia meraung menantang dan menarik pelatuk dengan sekuat tenaga. Pelurunya merobek otak bis dan mengenai lengan demon. Demon itu melolong kesakitan, tetapi masih berhasil melemparkan tombaknya langsung ke arahnya. Ia tidak mundur, sebaliknya, ia terus menarik pelatuk. Ketakutannya bangkit, tetapi kakinya tetap tertanam. "Aku bukan pengecut," teriaknya. Tiba-tiba, sebuah penghalang muncul tepat di depannya, menghalangi tombak tulang yang diarahkan kepadanya. Tertegun, ia berbalik dan melihat seorang penyihir ceria berdiri di sampingnya. Dialah yang melindunginya. Dengan seringai, penyihir itu berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja kamu bukan pengecut." Di atas tembok, senjata baru, atau mungkin apa yang Roland sebut sebagai senapan mesin anti pesawat, menyesuaikan sudut mereka. Mereka menembak tanpa henti ke arah iblis. Tombak-tombak tulang dibelokkan atau menghantam dinding batu, sejauh ini tidak meninggalkan korban. Peluru merobek sayap dan tubuh binatang buas. Saat itulah salah satu iblis meniup trompet. Sli segera melaporkan melalui rune komunikasi bahwa musuh mulai mundur. Di sisi lain, petir terkikik melalui pesan komunikasi. "Sekarang duduk dan nikmati pertunjukan dari penjelajah hebat ini." Shi mencoba memperingatkannya untuk berhati-hati, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara angin kencang memenuhi udara. Dalam sekejap, petir sudah ada di langit, menyeret Ashes bersamanya. Iblis belum memperhatikan mereka, dan bagi petir, ini tidak berbeda dari saat ia mengebom ibu kota kerajaan, kecuali kali ini, bomnya adalah Ashes.
Ashes menghunus pedang besarnya di udara. Salah satu iblis akhirnya melihatnya dan mencoba mengangkat tombak tulangnya untuk bertahan. Tetapi sebelum bisa melakukan apapun, Ashes mengirisnya hingga bersih menjadi dua, dari atas kepala hingga ke tengah dadanya. Bahkan binatang yang ditungganginya terbelah menjadi dua. Iblis lainnya dengan cepat berbalik dan menyebar. Salah satu dari mereka mulai menggembungkan lengannya, bersiap untuk melemparkan tombak lain. Tetapi sebelum bisa bertindak, Maisi, yang kini dalam bentuk binatang besar, meluncur ke arahnya, dengan Nightingale menunggangi punggungnya. Dua tombak dilemparkan ke arah Maisi, tetapi dalam sekejap mata, ia berubah kembali menjadi bentuk merpatinya yang gemuk, menyebabkan kedua tombak itu meleset sama sekali. Iblis membeku dalam kebingungan, tetapi sekejap mata itulah yang dibutuhkan Nightingale. Ia muncul di depan salah satu iblis, dengan anggun menghindari serangannya. Berputar dalam lingkaran 360 derajat, ia mengangkat revolvernya dan menjatuhkan iblis itu dengan mudah. Maisi berubah kembali menjadi bentuk binatang tepat pada waktunya untuk menangkap Nightingale. Dengan penyesuaian cepat, Maisi menyerang iblis terakhir yang tersisa. Dengan putus asa, iblis itu melemparkan dua tombak tulang, tetapi Nightingale mengaktifkan kemampuannya, membalikkan dunia kabutnya terbalik. Tombak-tombak itu meleset sepenuhnya. Pada saat itu, iblis jatuh dari tunggangannya. Di saat yang sama, Maisi menabrak bis, sementara Nightingale meraih kepala Demon dan menggunakan belatinya untuk menghabisinya. Maisi kemudian menangkap Nightingale sekali lagi saat petir dan Ashes terbang untuk menemui mereka. Nightingale menunjuk dua jari ke arah Ashes dan berkata sambil menyeringai, 2-1, jadi aku menang. Setelah mendarat, petir menoleh ke Sylvie dan bertanya apakah ia bisa melacak kedua binatang buas yang melarikan diri. Sylvie memindai area itu dengan hati-hati sebelum mengangguk. Mereka berjarak sekitar 5 km, katanya, tapi apakah aman untuk terus mengejar? Petir melambaikan tangan padanya sambil menyeringai. Jangan khawatir, Maisi juga ikut denganku, dan hari ini mereka hanya beberapa binatang buas tanpa tuan. Maisi, yang kini dalam bentuk merpati, bertengger di kepala petir dan berkicau dengan percaya diri. Tidak ada dari mereka yang lolos. Nightingale memberi mereka nasihat singkat, mengingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap tabung gas. Sementara itu, Ashes memperingatkan, jika kalian bertemu lebih banyak musuh, jangan jadi pahlawan. Mundur saja. Keduanya mengangguk, lalu terbang ke langit, mengejar binatang buas yang mundur. Sementara itu, kembali ke Roland, sebuah laporan datang. Iblis semuanya telah disapu bersih. Kami bahkan telah menemukan beberapa tabung gas. Selain itu, Liv berhasil menangkap salah satu iblis yang pingsan. Pertahanan ini telah menjadi kesuksesan yang tak terduga. Roland tersenyum puas. Baginya, bagian terpenting adalah peningkatan moral bagi pasukan pertama. Para prajuritnya kini tahu bahwa iblis tidaklah tak terkalahkan. Dengan iblis tawanan di tangan, upaya kota untuk mengedukasi masyarakat akan mendapat dorongan besar. Roland yakin bahwa begitu para pendatang baru melihat seperti apa sebenarnya iblis itu, prasangka yang tersisa terhadap para penyihir akan mulai runtuh. Lalu, ada musuh itu sendiri. Menurut Pasha, Agatha adalah yang terbaik dalam mempelajari rune dan batu sihir, tetapi beberapa penyihir lain dari federasi juga tahu satu atau dua hal. Mereka dapat menggunakan mayat iblis untuk membuat lebih banyak rune. Pada saat yang sama, pertempuran ini telah membuktikan satu hal, senapan mesin berat Vicker hampir tidak memadai untuk pertempuran anti-udara. Roland tidak bisa menahan keinginan untuk memiliki Air Force One yang dapat mendominasi langit dengan bebas. Tetapi untuk saat ini, ia mengesampingkan pikiran itu. Beberapa menit kemudian, ia memanggil Bar. Roland telah memutuskan untuk mengadakan perayaan besar malam itu di Central Square, membuatnya semeriah mungkin. Itu bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga bagian dari upaya iklan. Baraf mengangguk, mengatakan dia mengerti apa yang harus dilakukan. Malam itu, perayaan sedang berlangsung meriah, seluruh kota Neverwinter keluar untuk bersenang-senang dalam keberhasilan hari itu. Keesokan paginya, seorang anak laki-laki menerima surat. Ingat dia, itu adalah Ular Fong. Dia adalah teman kertas yang pernah mencoba melindunginya kembali di Benteng Canggu. Dia dan teman-temannya pernah berada di bawah kendali geng tikus lokal sampai pasukan Roland membersihkan mereka. Setelah diselamatkan, Ular Fong memutuskan untuk pergi ke kota perbatasan untuk bekerja. Mari kita kembali ke cerita. Tiger Claw mendengar seseorang mengetuk pintu dan berjalan mendekat, penasaran. Dia pikir hari ini adalah hari libur mereka. Ular Fong melambaikan tangan padanya, mengatakan kepadanya bahwa itu bukan bos, sehingga dia bisa kembali tidur. Dia membuka amplop dan menemukan dua surat bersama dengan dokumen resmi. Itu adalah kartu penduduk Neverwinter miliknya, yang merupakan bukti bahwa dia sekarang adalah warga negara yang diakui di kota itu.
Menatap fotonya sendiri di kartu itu, ular Fong merasakan gelombang kebanggaan. Dia akhirnya menjadi bagian dari kota ini, salah satu penduduk Raja Roland. Surat kedua adalah pemberitahuan tentang tugas berikutnya. Dia telah dipilih untuk bekerja membangun rel kereta api baru melalui hutan. Tiger Claw, penasaran seperti biasa, mengintip dari balik bahunya dan bertanya apa isinya. Ular Fong dengan cepat menepis wajahnya agar air liurnya tidak menetes ke suratnya, sambil mengatakan kepadanya bahwa itu hanya identitasnya dan tawaran pekerjaan. Tiger Claw senang untuknya dan percaya bahwa ini membutuhkan perayaan. Dia berencana untuk pergi mendapatkan ikan dan jamur untuk makan malam. Namun, ketika dia mengetahui bahwa ular Fong akan bekerja di alam liar, dia agak terkejut karena dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang pergi ke sana. Alasan ular Fong tidak memberitahu Tiger Claw adalah karena dia khawatir temannya ingin ikut, yang akan membuat tempat mereka kosong. Tetapi Tiger Claw tidak punya rencana seperti itu. Dia telah mendengar tentang kejadian baru-baru ini di kota dan tidak sangat ingin pergi ke alam liar sendiri. Dia pikir alam liar dipenuhi dengan setan. Menggaruk bagian belakang kepalanya, dia juga mendengar bahwa mereka sulit dihadapi. Jika mereka begitu mudah dikalahkan, bagaimana mereka bisa mengusir manusia sejauh ini? Menurut Roland, manusia pernah memiliki ratusan kota dan jutaan orang, tetapi mereka tetap kalah. Ular Fong mengangguk. Dia tahu semua ini juga, tapi itulah mengapa dia mendaftar 35 koin perak sebulan dengan pembayaran 6 bulan di muka, dan bahkan kesempatan untuk membeli rumah 2 kamar. Jika dia melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan yang lain akan datang. Tentu saja, uangnya menggoda, tapi dia tidak sepenuhnya ceroboh, karena keselamatan juga menjadi perhatian besar baginya. Kabar baiknya adalah tim konstruksi utama akan dilindungi oleh Angkatan Darat Pertama, dan para penyihir juga ikut, sehingga mereka tidak perlu bertarung. Dia memberitahu temannya, mencoba meredakan kekhawatirannya. Akhirnya, dia mengambil surat terakhir. Itu adalah kontrak transfer dokumen yang menguraikan bahwa, apapun yang terjadi, Balai Kota tidak akan menahan gaji yang seharusnya atau bonus apapun jika terjadi insiden yang tidak menguntungkan saat mengerjakan proyek eksternal. Dia dapat memilih seseorang untuk mewarisi asetnya. Setelah aktivasi kontrak, orang tersebut akan menerima pemberitahuan dari Balai Kota. Dia memejamkan mata, memikirkan teman-temannya. Setelah beberapa saat merenung, dia menuliskan nama di kertas. Sementara itu, di kerajaan, seorang bangsawan berdiri di dekat jendela dengan gelas anggur di tangan, menatap keluar ke kota yang diselimuti malam. Dia memejamkan mata, lelah. Saat itu, putranya memasuki ruangan, memberitahunya bahwa Baron Alphonse dari kota Northwind telah meminta untuk menemuinya. Tanpa berbalik, pria itu menolak permintaan itu. Putranya ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, lalu melambaikan tangan ke butler tua yang berdiri di dekatnya. Kepala pelayan itu dengan cepat pergi, menutup pintu di belakangnya. Ini adalah bangsawan ke-12 yang ditolak ayahnya. Hon sendiri juga bisa merasakan ada yang tidak beres di Pal setelah kedatangan tiba-tiba begitu banyak bangsawan asing yang menjelaskan niat mereka dengan jelas. Ayah Hon mulai berhati-hati. Jika Anda terus melakukan ini, mereka mungkin mulai berpikir. Ayahnya menyela, lalu bertanya, memikirkan apa? Dengan tertekan, Hon mengatakan bahwa mereka mungkin berpikir keluarga mereka masih setia kepada Anan. Pria itu memanggil nama putranya, yang merupakan pewaris masa depan keluarga mereka. Suaranya berat saat dia mempertanyakan apakah putranya benar-benar berpikir bahwa 3 keluarga besar yang mendukung Yang Mulia adalah sebuah kesalahan. Hon menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu yang ingin saya katakan. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Yang Mulia membutuhkan mereka lagi. Sejak kekalahan Telak Angkatan Darat, Raja tidak berkonsultasi dengan ayahnya, meskipun ayahnya adalah Perdana Menteri. Dia bahkan tidak bisa menginjakkan kaki di istana. Belum lagi, patroli telah digantikan dengan tentara bayaran, dan satu-satunya orang yang dipanggil Yang Mulia ke istana adalah pelawak, aktor, dan Cortes. Bangsawan itu akhirnya berbalik dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik gelas anggur di tangannya. Dia tahu betul, bencana di Hermes telah membuat Anpan kehilangan kekuatan militernya. Semua orang telah melihat betapa menyedihkannya Raja saat kembali dari medan perang. Kekuatan yang pernah dimiliki Anpan tidak dapat lagi menghancurkan ambisi bangsawan lainnya. Sekarang, mereka semua menunggu untuk melihat bagaimana 3 keluarga besar akan bereaksi, memutuskan apakah akan bergabung melawan atau bersumpah setia. Hon menjadi cemas. Dia memberitahu ayahnya bahwa ini tidak seperti 10 tahun yang lalu, dan Pin bukanlah sama seperti saat dia masih kecil. Bahkan Otto masih terkunci di istana. Ayah adalah Perdana Menteri, dan rakyat menghormati Anda. Jika ayah melangkah maju dan membawa 2 keluarga besar lainnya bersamanya, para bangsawan pasti akan mendukung.
Pria itu tiba-tiba berbalik, matanya menyipit berbahaya, dan bertanya pada Hon apa yang dia maksud dengan melangkah maju. Hon menundukkan kepalanya, tergagap. Dia menjawab bahwa ayahnya juga tidak benar-benar berpihak pada Anpan. Jika dia benar-benar setia, dia tidak akan menghindari para bangsawan ini. Jika Raja Tua masih ada, ayahnya akan secara pribadi membujuk mereka untuk memprioritaskan stabilitas kerajaan. Tatapan pria itu menajam. Menurutmu, Anpan tidak menyadari hal ini? Hon ragu-ragu, juga sedikit bingung. Pria itu melirik keluar jendela, seolah merasakan sesuatu. Dia yakin bahwa ada beberapa pasang mata yang mengawasi rumah ini sekarang. Mereka melacak siapa yang dia temui dan kemana dia pergi. Jika kabar itu sampai ke Anpan, bahwa dia telah berbicara dengan para bangsawan ini, mudah untuk menebak apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Meskipun Anpan mungkin telah kehilangan seluruh perintah malam, itu tidak berarti cengkeramannya pada ibu kota lemah. Sejak dia dinobatkan, dia telah mengganti penjaga istana dengan loyalisnya sendiri. Ini berarti, pada saat pria itu berdiri di tiang gantungan, dicekik di tali gantungan, tidak ada bangsawan yang akan datang dan menyelamatkannya. Pria itu membanting tangannya di atas meja, suaranya meninggi, bertanya kepada klakson apakah dia sekarang mengerti mengapa hanya bangsawan asing yang mengetuk pintunya dan bukan dua keluarga besar lainnya. Klakson tersentak, suaranya gemetar, tetapi ia bertanya, kemudian, mengapa tidak mundur ke tanah mereka sendiri? Ayah masih memiliki tentara bayaran. Ksatria, mereka dapat merekrut lebih banyak tentara jika diperlukan. Ayahnya menggelengkan kepalanya perlahan. Keluarga Queen telah berakar di sini terlalu lama. Mereka memiliki cabang kerabat jauh, bisnis, dan pengaruh. Bahkan jika dia bisa menyelinap keluar kota, dia tidak bisa membawa semua orang bersamanya. Dia tidak mampu melakukan tindakan gegabah seperti itu, seluruh keluarga akan terseret bersamanya. Tinggal di sini dan berpura-pura sakit adalah satu-satunya cara untuk memastikan semacam keamanan. Dia tidak punya pilihan lain. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pintu, mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pernyataan itu. Wajah mereka berdua membeku, kepala mereka tersentak ke arah pintu. Klakson berteriak, "Di mana para penjaga?" Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan ucapannya, pintu terbuka dan Andrea masuk dengan senyum tenang. "Count Queen," katanya dengan lembut, "apakah kamu ingat aku?" Sejenak, Count itu terlalu tercengang untuk berbicara. Semburan anggur terlepas dari tangannya dan pecah di lantai. Pemandangan Andrea memicu banjir kenangan, istrinya, putrinya. Dia ingat hari ketika dia secara pribadi menyerahkan surat kematian putrinya kepada istrinya. Istrinya sangat hancur sehingga ia meninggal tidak lama setelah itu. Dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke arah wanita itu. "Kamu telah tumbuh lebih tinggi," katanya tergagap, "dan kamu sangat mirip dengan..." Klakson belum pernah melihat ayahnya begitu terguncang. Dari cara mereka berbicara, jelas ayahnya mengenal wanita ini. Tetapi siapa dia? Tidak sampai Count Queen akhirnya memanggilnya, "Andrea," barulah Klakson tersadar. Ini adalah putri tertua dari keluarga Queen, yang seharusnya sudah meninggal selama bertahun-tahun. Butler tua itu bahkan lebih terguncang, suaranya bergetar saat dia berkata, "Itu benar-benar wanita muda. Aku tidak akan pernah salah mengenali dia." Wajah Andrea tetap tanpa ekspresi saat dia melirik kepala pelayan. "Jadi, kamu ingat aku?" Tetapi Andrea tidak membuang waktu untuk berbasa-basi. Pikiran Count berpacu saat ia mengingat masa lalu yang menyakitkan. Saat dia mengetahui bahwa putrinya telah terbangun sebagai penyihir, dia bahkan belum menyuruh istrinya untuk melindungi Andrea. Dialah yang mengatur kematian para pelayan yang memberitahunya tentang kejadian itu. Dia juga yang mengatur kecelakaan kereta. Dia tahu itu mungkin membuat Andrea membencinya. Namun, disinilah mereka, berhadapan lagi, dan dialah yang goyah terlebih dahulu. Count kemudian berbalik ke Hon, menyuruhnya pergi. Hon ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi nada suara Count berubah tajam, kali ini terdengar lebih seperti perintah. Menggertakkan giginya, Hon meninggalkan ruangan. Count memerintahkan kepala pelayan untuk menutup pintu, mematikan semua lampu, dan memastikan tidak ada yang mengganggu mereka. Kepala pelayan mengangguk, tetapi melirik Andrea dengan ragu, bertanya, "Bagaimana dengan teman-teman wanita muda itu?" Count menatap Andrea sejenak, lalu menyuruhnya membawa mereka ke ruang perjamuan untuk saat ini, menekankan bahwa mereka harus dibuat nyaman. Begitu pintu ditutup, ruangan kembali sunyi. Count akhirnya berbicara, mengatakan bahwa Andrea sangat mirip putrinya, tetapi ia tidak bisa menerima identitasnya hanya berdasarkan penampilan saja. Ketika dia mengirim Andrea pergi, dia baru berusia 16 tahun. Sudah 10 tahun berlalu, dan dia butuh bukti. Sebenarnya, dia sudah percaya bahwa ini adalah Andrea yang asli.
Dia hanya butuh konfirmasi, sesuatu yang kuat untuk meyakinkannya. Andrea tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, dia menggunakan kemampuannya, membentuk kekuatannya menjadi mangkuk. Kaon membelalakan matanya. Dia langsung mengenalinya, mangkuk yang sama yang dia berikan pada ulang tahun Andrea bertahun-tahun yang lalu. Suara Kaon sedikit bergetar saat ia bertanya, tetapi, mengapa kembali? Aku pikir aku mengirimmu pergi agar kamu bisa hidup dengan aman, jauh dari sini. Andrea tidak melihatnya seperti itu. Sebenarnya, dia pikir Kaon hanya takut dengan apa yang mungkin dikatakan orang. Sesuatu seperti, Perdana Menteri memiliki seorang putri yang jatuh ke tangan antek iblis, katanya dengan nada tajam. Jadi, dia tidak berpikir itu perlindungan baginya. Rasanya lebih seperti pengabaian. Tidak ada yang namanya keamanan bagi para penyihir. Jika dia tidak cukup beruntung untuk menemukan orang lain seperti dia, mungkin dia sudah mati sekarang. Kaun ingin menanggapi, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia tahu Andrea tidak salah. Tetap saja, Andrea tidak ada di sini untuk mengungkit masa lalu. Mungkin Kaun penasaran tentang bagaimana dia bisa masuk. Jadi, dia menjelaskan bahwa dia telah mendengar semua yang dikatakan Kaun dari luar pintu. Pada saat yang sama, dia bertanya tentang klakson. Kapan ayah mendapatkan adik laki-laki? Kaun itu ragu-ragu, lalu menjelaskan bahwa dia adalah anak angkat dari salah satu cabang keluarga. Setelah hening sejenak, Kaun mengatakan padanya bahwa ibunya meninggal setahun setelah dia pergi. Namun, keluarga Queen butuh penerus. Andrea menjadi sedikit kesal mendengar berita itu. Sejenak, air mata mulai terbentuk di matanya, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri. Suaranya mantap saat dia menjawab, tidak peduli apa, keluarga Queen tidak dapat mundur saat ini. Yang Mulia mengharapkan ayah untuk bergerak maju, bukan mundur. Mengingat situasi saat ini, satu-satunya orang yang menurutnya cocok untuk posisi itu adalah Kaun Queen. Kaun berkedip, bingung. Tapi, apa maksudmu? Sebelum dia selesai bertanya, Andrea menjawab, tentu saja, aku berbicara tentang Raja Roland dari Grey Castle. Andrea kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia ada di sini atas nama Roland. Tak lama setelah itu, dia bertanya kepada Kaun, apakah ayah bersedia menjadi penguasa baru kerajaan Fajar? Kaun itu terhuyung mundur, kakinya menjadi lemah. Dia tidak yakin apakah Andrea serius. Tetapi ekspresi Andrea tidak tergoyahkan. Roland tidak ingin Cheam tetap di atas tahta, lanjut Andrea. Dia juga tidak ingin kerajaan tetangga terkoyak oleh perang saudara. Untuk menstabilkan situasi dengan cepat, diperlukan seorang penguasa baru yang tidak terbantahkan. Tetapi Kaun ingin tahu, mengapa Roland memilihku? Andrea mengangkat bahu. Karena Roland tidak mengenal orang lain di kerajaan Fajar. Dia memilihku terlebih dahulu, tetapi aku menolaknya. Kaun tidak bisa mempercayainya. Hanya karena kau menolak, jadi Roland menyerahkan tahta kepadaku. Itu terdengar seperti lelucon. Namun, anehnya, dia bisa tahu bahwa Andrea tidak bercanda. Kaun menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu, mengapa Roland tidak datang sendiri? Andrea seolah mengantisipasi pertanyaan itu. Dia tersenyum dan menjawab, jika para bangsawan Fajar bersedia mengumpulkan semua pasukan mereka untuk konfrontasi langsung, aku yakin Roland akan dengan serius mempertimbangkan pilihan itu. Tetapi sekarang, Yang Mulia memiliki musuh yang lebih besar untuk dihadapi. Kaun mengerutkan kening. Musuh yang lebih besar. Andrea mengunci mata dengannya. Nadanya berubah serius saat ia berbicara perlahan dan sengaja. Setan,